Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam Banda Aceh pagi ini. Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki masa pancaroba atau perolehan dari musim kemarau ke musim hujan. Untuk itu BMKG menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologis. Bencana yang berkaitan dengan dinamika pergerakan hujan dan air. Memasuki musim peralihan atau pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim. Potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, khususnya di daerah rawan bencana. Untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan dalam mewaspadai potensi bencana dan antisipasi meminimalisir dampak khususnya di Provinsi Aceh. Saat ini telah hadir bersama kami dalam Zoom. Yang pertama ada Pak Yudi Satria SST MPSSP. Beliau adalah analis kebencanaan ahli muda subkoordinator pencegahan BPBA. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Dan berikutnya ada Dr. Yopi Ilhamsyah, dosen FKP Universitas Syahkuala dan peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM Universitas Syahkuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak dan para pendengar RRI Sehat sekalian. di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Iya. Eh, Langsung saja ya, kita mulai dialog di pagi hari ini. Kita ingin bertanya dengan Pak Yudi yang pertama. Pak Yudi, Ya, jelang akhir tahun semakin sering terjadi bencana hidrometeorologi. Ini catatan BPBA sendiri hingga bulan Oktober, Pak. Berapa jumlah bencana yang terjadi di Aceh, Pak? eh, sudah cukup banyak sih. Bencana secara nasional hampir 3 jutaan lebih gitu. Bisa dibilang sehari itu ada puluhan bencana terjadi di Indonesia. Kalau di Aceh untuk bulan, kebetulan saya nggak bawa data ininya, tapi yang pasti bahwa hampir setiap eh, tahun, terutama bencana hidrometeorologi, Aceh itu tinggi dan agak aneh sedikit kalau di Aceh. Kalau di Jawa itu musimnya kemarau kemarin, di kita kemarin hujan sampai banjir. Ya. Di bulan September kemarin di Jawa masih kemarau cukup banyak, belum ada hujan sama sekali. Di Aceh malah justru ada beberapa tempat, beberapa wilayah banjir seperti Nagan. Iya. Habis itu Aceh Utara itu sudah banjir dan sekarang mungkin sudah mulai mulai berber, ya seharusnya memang udah dari kemarin juga, dan itu sudah harusnya sudah memang sudah siap, itu jadi agenda tahunan kita sebenarnya. Mhm. Mungkin itu kita saya. Ya, kalau misalnya udah masuk bulan ber ini masyarakat juga jadi kedinginan ya, musim hujan. Ya, Ya. musim hujan. Jadi hujan itu kan berkah, Pak. Iya. Nah, berkah seharusnya. Tapi memang kelebihan dari hujan yang berlebihan seharusnya menjadi berkah kadang-kadang, tapi karena daya tampung lingkungan kita yang sudah tidak seperti dulu lagi, hingga berkah itu berubah menjadi musibah. Jadi Benar. kalau saya bilang ya itu catatan kita bahwa bagaimana berkah ini kembali berubah menjadi musibah. Berkah ini jangan lagi berubah menjadi musibah, tapi menjadi berkah selanjutnya. Iya. Ini emang ada beberapa di wilayah ya, di Banda Aceh atau Aceh Besar. Kalau sudah hujan dari pagi sampai sore, ini udah mulai panik nih. Masyarakatnya udah mulai sedikit-sedikit naikkan barang ke atas lemari ya. Ya, Karena ya, kalau misalnya hujan dari pagi sampai malam atau sore aja, ini beberapa wilayah udah mulai banjir ini. Ini mungkin karena saluran pembuangan atau saluran parit-paritnya ini kurang baik, Pak ya. ya. Berarti banyak sebenarnya PR yang harus kita bikin. Mungkin setelah kita tahu dulu Aceh Besar itu banyak sawah ya Pak ya, Sekarang dan rumah. sawahnya sudah berubah menjadi perumahan. Iya. Nah, dulu kan berarti di situ tempat mainnya air itu.
Nah, Iya. setelah berubah jadi perumahan, apakah eh, pengairannya atau sistem drainasenya itu sudah disesuaikan atau belum? Kita Hmm. kan nggak tahu, tapi saya yakin kayaknya belum. Iya. Jadi dari tempat sawah memang tempat dialirkannya air, berubah menjadi rumah, sedangkan rumah orang nggak butuh air. Kalau Iya. dulu orang butuh air, ya Iya. kan? Nah, Iya. hari ini mungkin ya itu tadi. Jadi kita harus waspada juga. Ada tempat-tempat yang memang dulunya tempat mainnya air, sekarang sudah berubah menjadi beralih fungsi. Nah, dan itu apakah kita harus menyalahkan airnya atau kitanya Rumahnya. yang datang ke air? Iya. Mungkin dari pakar lah yang bisa menjelaskannya itu. Kalau saya cuma melihat fenomena yang terjadi saja. Baik, Gitu, ini Pak, Pak. bencana tersebut apakah memang bencana yang pernah terjadi di tahun sebelumnya atau seperti apa, Pak? Hampir sebagian besar bencana hidrometeorologi itu masih berulang, Pak. Iya. Tempatnya juga hampir sama, kadang-kadang malah meluas. Berarti ada sesuatu yang belum selesai kita lakukan. Apakah perencanaan kita masih ada perencanaan kota kita atau perencanaan wilayah kita ada masih miss atau ada PR-PR yang memang harus kita lakukan tapi belum kita lakukan. Hmm. Mungkin ada tindakan-tindakan intervensi-intervensi yang seharusnya kita lakukan tapi belum terlaksana. Terus juga mengenai sikap kita sebagai masyarakat sendiri itu bertanya juga. Jadi eh, alam ini kan memang sudah punya tempat-tempatnya. Di sini tempat air, di sini tempat kering, di sini lahan. Dia sudah ada aturannya sebenarnya. Nah, Hmm. kadang-kadang manusia ini lupa itu tempatnya air, tapi kita buat di situ. Hmm. Nah, apakah kita harus membuat rekayasa lagi? Itu itu nanti gimana eh, apa harus kita sesuaikan lagi lah Iya. dengan kebutuhan yang ke depan tentang pembangunan kita. Tapi yang pasti Pak, tiap tahun kita masih berkutat dengan bencana hidrometeorologi. Dari banjir, banjir genangan, banjir limpasan, sampai banjir bandang yang memang paling parah itu. Dan Hmm. saya berharap, memang kita berharap tahun ini jangan ada lagi banjir bandang. Iya. Mungkin gitu Pak. Ya, emang sepertinya daerah Aceh ini rawan bencana, Pak ya. Di saat musim hujan kita rawan banjir, di saat musim kemarau ini kebakaran hutan. Ini Ya, itu sebenarnya dua hal yang saling memang dua sisi seakan-akan dua sisi yang berbeda Pak ya. Tapi sebenarnya itu sama Pak. Jadi waktu musim hujan air itu tidak disimpan kebanyak kelebihan air. Harusnya kalau dulu kan air yang lebih itu bisa disimpan misalnya. Itu saya teorinya lah seperti itu kan. Nah, di waktu musim kemarau air itu kita manfaatkan untuk apa namanya tuh menjaga waktu hujan tidak ada. Hari ini begitu hujan kan larut lewat terus dia. Terjadilah banjir bandang, terjadilah banjir segala macam lah itu. Berarti ada eh, apa namanya tuh kondisi lingkungan yang sudah tidak lagi seperti dulu. Mhm. Nah, kita tahulah misalnya kalau musim hujan air di Matai itu meluap sampai meluap ya. Iya. Nah, tapi waktu musim panas Mhm. nggak ada satu sedikit sampai kering sekering-keringnya. Sampai Setahu saya, sekarang ya. iya, saya ingat dulu waktu tahun 90-an 80-an saya kelahiran 76 tuh kayaknya air di mata itu Nggak pernah kering. eh, nggak mungkin kering, Pak. Iya, Jadi kalau tempat lain sudah kering di mata itu nggak kering. benar. Setahu saya tuh seperti itu. Tapi hari ini yang terjadi mata itu sampai kering, sekering-keringnya. Nah, itu juga fenomena yang harus kita waspadai sebenarnya. Saya juga Kenapa bisa begitu? Berarti ada baru sesuatu yang salah. Ada mendengar PR beberapa lagi. tahun ini ya. Baru mendengar Hah? beberapa tahun ini kalau mata itu bisa kering ternyata. Ya, itu pertanyaan itu, Pak. Dan itu PR yang harus kita jawab. Berarti kalau itu sudah sampai kering, berarti ada sesuatu yang Nggak harus salah ya. kita lakukan atau ada sesuatu yang sudah kita langgar kalau menurut saya. Benar. Itu, Pak. Bahkan di saat di yang misalnya di Banda Aceh atau Aceh Besar ini tidak hujan, tapi tiba-tiba kok banjir gitu ya. Ternyata banjir di gunung, Pak ya. Nah, itu juga
lain lagi ceritanya tuh. Itu jadi memang ya namanya kita hidup di dalam dunia ini kan perubahan itu pasti, Pak. Bagaimana kita mengantisipasi perubahan. Jadi kalau kami dalam kebencanaan ini eh, perubahan itu kan bisa bisa positif, bisa negatif ya kan. Benar-benar. Jadi yang sudah pasti dengan adanya kita melakukan pembangunan itu pasti ada dampaknya. Ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Nah, bagaimana pembangunan ini dampak negatifnya kita minimalisir, dampak positifnya kita naikkan. Berarti harus ada rekayasa, harus ada tindakan, harus ada pengaturan, harus ada regulasi. Sehingga dampak negatif dari pembangunan ini bisa kita hindari, kita dapat manfaat yang lebih dalam pembangunan ini. Iya. Jadi saya rasa gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Pak Ya. Yopi, ini boleh Ya, digambarkan Pak, mengapa akhir tahun rentan dengan bencana hidrometeorologi ini Pak? ya. Eh, Bencana yang disebut bencana meteorologi itu sebenarnya itu imbas dari karakteristik iklim kita begitu. Kemudian kenapa terjadi bencana? Kalau dulu mungkin minim lah kita dengar terjadinya banjir gitu, banjir genangan, banjir limpasan. Tapi sekarang frekuensinya semakin sering, apalagi di akhir tahun. Jadi kalau dalam klimatologi ya, ilmu yang mempelajari tentang iklim, jadi kita melihat karakteristik iklim itu sepanjang 30 tahun ya. Jadi dari 30 tahun itu kita bisa melihat kondisi normal iklim di sebuah wilayah, ya, termasuk juga di Aceh ya. Seperti yang Pak Yudi sebutkan tadi, sebenarnya iklim di berbagai tempat di Indonesia itu berbeda-beda begitu. Di Jawa itu memiliki karakteristik tersendiri, ya. Kemudian kita di Aceh, ya, Sumatera Utara, Sulawesi hingga Papua itu semuanya memiliki karakteristik iklim tersendiri. Hanya saja ketika press release dari BMKG, ya, itu sebenarnya mereka tuh representasinya itu wilayah Jawa saja. Seperti yang disebutkan oleh Pak Yudi tadi, bahwa mereka sedang musim kemarau. Bahkan sekarang pun mereka sedang musim kemarau ya, sampai kekeringan begitu. Tapi kenyataannya kita di Aceh, ya, di wilayah utara Indonesia ini justru sudah hujan, ya. Hujan dengan intensitas tinggi itu sejak September saya catat. Bahkan imbasnya itu ya dampaknya kemudian timbullah ada banjir bandang kalau nggak salah saya di Subulu Salam ya. Ya. Kemudian Nagan itu banjir juga, banjir bandang bahkan. Kemudian beberapa banjir genangan itu yang sepertinya sudah sering terjadi ya. Jadi kalau secara klimatologi 30 tahun kita lihat itu dimulai dari bulan Oktober, November, Desember, bahkan hingga Januari itu Aceh ya, Aceh itu sendiri dari bulan Oktober itu sudah masuk musim penghujan. Jadi kita bisa lihat kalau kita hitung-hitung itu 50 meter ya selama kurang lebih 3 minggu. Ya, kalau hujannya sudah 50 meter selama kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu, itu sudah dikategorikan masuk musim penghujan. Nah, secara klimatologi tadi yang saya sebut selama 30 tahun ya, untuk melihat kondisi normal iklim di sebuah wilayah, Aceh itu puncaknya yang kami hitung itu bulan November. Ya, hampir di seluruh wilayah Aceh, hanya saja ketinggian curah hujannya berbeda-beda. Jadi bulan November puncak. Nah, untuk wilayah timur hingga utara Aceh itu lebih rendah dibandingkan dengan curah hujan yang jatuh di wilayah barat dan selatan Aceh begitu. Karena wilayah timur hingga utara Aceh kita berada di balik gunung, sementara wilayah barat dengan selatan itu berada di depan gunung. Itu yang mengakibatkan keragaman curah hujan di Aceh ini berbeda, tapi puncaknya itu November, seperti akan kita hadapi di bulan ini ya, bulan November. Jadi kita harus membangun kesiapsiagaan gitu, terutama early warning sistemnya untuk mengantisipasi dampak dari curah hujan berlebih ini. Mungkin demikian, Pak. Ya, ini untuk wilayah sendiri Pak, kawasan mana saja Ya, di Aceh yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi ini? ya, karena ini sudah masuk musim penghujan, jadi hampir seluruh wilayah kita ini ya rentan terhadap dampak dari puncak musim hujan ini dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Ya. Jadi kami amati dari tahun ke tahun itu
durasi hujannya memang singkat, tapi volume air yang itu turun itu sangat sangat besar sekali jumlahnya, Pak. Seperti yang Pak Yudi katakan tadi, ya kalau 1 jam, 1-2 jam itu hujannya lebat, sementara kapasitas kita di daratan yang tadinya wilayah air, kemudian sekarang sudah jadi perumahan, drainasenya tidak berfungsi dengan baik, itu akan menimbulkan genangan, sudah pasti itu. Iya. Ya, Nah, ini sebagian wilayah memang kerap menjadi langganan banjir, terutama ya, jelang akhir tahun. ya. Menghadapi kondisi ini, apa yang harus dipersiapkan nih, Pak Yopi? Ya, jadi hujan yang turun, apalagi di musim penghujan ini sebenarnya itu terjadi secara alami, ya. Memang sudah karakteristiknya, Kalau nggak sama karakteristiknya dari bulan Oktober hingga Desember nanti Aceh ya musim penghujan. Nah, tinggal sekarang kita membangun kesiapsiagaan, nah, gitu. Terutama kita yang tinggal di daratan ini ya, dengan masuknya musim penghujan mungkin ya membersihkan lingkungan. Kemudian kita dari lembaga bencana ini yang mencoba membangun early warning system. Karena biasanya sebelum hujan itu kita akan merasakan udara yang gerah gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah indikator gitu bahwa sebentar lagi akan turun hujan lebat. Jadi kita bangun itu sistem peringatan dininya dimulai dari level desa. Jadi di desa itu kita ukur kelembabannya. Jadi kenapa gerah itu ada kelembaban yang tinggi. Jadi kalau kelembabannya itu mencapai angka 100% ya, jadi ada sirine yang coba kita bangun, kita hubungkan ke kantor kecil. Jadi kantor kecil nanti hidup sirinenya menggantikan kentongan, dan dari situ kita bisa siap-siap apakah paginya itu kita membersihkan saluran, jadi ketika turun hujan lebat itu tidak terjadi genangan. Gitu. Ya, ini ada Ya, peringatan ini ya. Iya, iya. Itu sudah kita coba di level desa, gitu. Masih pilot project. Ya, ini sangat bermanfaat sekali saya rasa ini. Jadi juga menimbulkan kesadaran masyarakat. Jadi kalau udah ada alarm atau sirine, ini masyarakat harus dengan sadar membersihkan lingkungannya ya. Ya, kalau dulu kan pakai kentongan tuh. Benar. Ah, sekarang pakai sirine. Jadi kalau sirine berbunyi pagi itu, biasanya kalau subuh kita bangun itu kita merasakan gerah ya. Itu 2 atau 3 jam kemudian itu akan turun hujan lebat. Nah, jadi kita bisa bersiap-siap untuk membersihkan lingkungan kita. Iya. Jadi Di got gitu. kalau misalnya bunyi sirine belum tentu ini pertanda tsunami, Pak. Tapi Nah, itu kita coba bangun di level itu desa. beda lagi, Pak. Sirine pagi itu bahwa pertanda akan turun hujan lebat begitu. iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yopi. Ya. Pak Yudi, ini bagaimana pemetaan daerah rawan bencana yang dilakukan BPBA saat ini, Pak? Jadi sebenarnya di BPBA kita sudah punya kajian risiko bencana, Pak. Jadi kita sudah punya dokumen mengenai daerah rawan bencana. Itu cuman memang masih di dokumennya provinsi yang ukuran skalanya masih selalu besar. Jadi sebenarnya secara aturan di SPM Standar Pelayanan Minimum bagi Badan Penanggulangan Bencana di kabupaten kota seharusnya mereka harus sudah bikin itu kajian risiko bencana. Jadi peta-peta rawan bencana itu secara tematik dan lokal itu harus sudah ada. Jadi kita nanti sudah jelas nanti ini daerah rawan apa, ini bencananya apa, ini likuifaksi segala. Dan saya menarik tadi seperti Pak Yopi bilang tadi mengenai early warning system, Pak. Jadi peringatan dini kalau dari segi hidrometeorologi ya Pak ya, klimatologi, memang jauh-jauh hari kita bisa tuh bikin kalender seperti kalender. Kalau orang tradisional ya Pak ya, sudah punya kalender musim ya Pak. Iya, Ya Pak ya. Mungkin kearifan-kearifan lokal itu bisa kita hidupkan kembali atau kita gali kembali, salah satunya. Karena secara teknologi juga sebenarnya secara kearifan lokal masyarakat kita sudah punya hal tersebut. Nah, cuman masalahnya hari ini mungkin karena climate change terjadilah perubahan. Kalendernya itu sudah nggak sesuai lagi. Mungkin perlu disesuaikan kembali kalau menurut saya. Itu satu. Terus yang kedua, masalah banjir. Ada satu lagi early warning. Early warning misalnya dalam sistem DAS, Pak. Daerah aliran sungai. Jadi dari hulu ke hilir. Jadi kalau di Jawa itu mereka sudah punya alat yang dipasang di hulu, yang tahu kalau misalnya hari ini kayak tadi Pak reporter bilang tadi, jadi hujannya di gunung, banjirnya tuh di pantai, ya kan.
Jadi kalau seperti itu, berarti kita harus pasang early warning-nya dari gunung itu, dari hulunya. Jadi kita sudah bisa melihat kalau terjadi peningkatan tinggi air secara signifikan di hulu, kita bisa menghitung tuh kayak sementara kayak di Jakarta itu dengan Katulampahnya lah misalnya, contohnya itu. Jadi mereka sudah bisa menghitung, memprediksi jam sekian air akan sampai di sini. Jadi sehingga masyarakat sudah punya ke apa namanya tuh siap-siagaan lah untuk itu. Itu kalau secara teknologi. Nah, ini ada satu menarik, Pak. Di Trumon itu masyarakat punya kearifan lokal mengenai banjir ini. Jadi dia pakai L300. Jadi tuh dari Subul Salam Singkil itu sering ada L300 tuh dari Medan. Jadi dia di daerah tertentu dia lihat nanti L300 tuh ngasih lihat. Ini hujan kan? Nanti dia bilang kalau air itu sudah sampai di tiang listrik ini, tuh Hmm. berarti sekitar 2 jam lagi akan sampai ke Trumon. Iya. Nah, mereka akan bilang sama orang Trumon, ini air udah segini tingginya. Di sini. Nah, dikasih tahu dan mereka sudah siaga di sana untuk menghadapi eh, kemungkinan bahwa air Banjir. itu akan segera sampai ke sana dan mereka harus segera melakukan evakuasi kah. Nah, itu juga kearifan-kearifan lokal. Ya kita bilang kalau teknologi itu mahal, tapi apa salahnya kita menggali kembali kearifan-kearifan lokal. Saya rasa setelah beratus tahun orang Aceh ini ada, kita sudah bisa survive sampai dengan sekarang ini, berarti kita punya kearifan lokal yang cukup untuk menghadapi bencana. Menurut saya gitu, Pak. Gimana, Pak? Ini kalau misalnya orang zaman bahkan sebelum punya kalender musim ya, mungkin mereka membaca gerakan alam atau membaca perubahan alam, melihat matahari, melihat bulan, melihat angin ya. Tapi zaman sekarang susah sepertinya Pak. Kalau misalnya pagi ini cuaca cerah, siang ini panas, tiba-tiba sorenya hujan. Kadang-kadang lagi cuaca panas hujan juga cuaca panas juga siang tiba-tiba bisa turun hujan. Waduh ini luar biasa ya cuaca saat ini Pak Yudi ya. Ya, udah masuk cuaca ekstrim, tapi itu mungkin Pak Yofi lah yang bisa menjelaskan secara Iya. ininya. Baik, ini Pak Yudi, merujuk pada data daerah rawan tersebut, apa langkah antisipasi yang bisa dilakukan menghadapi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi jelang akhir tahun? Kalau dari Pak Yopi kan tadi kita punya peringatan dini ini, Pak. Jadi kalau untuk masyarakat awam nih, untuk masyarakat umumnya ini seperti apa, Pak Yudi? Jadi sebenarnya gini, Pak. Pertama kita sudah tahu kapan jadwalnya, ya Iya. kan? Jadi sebenarnya pertama kalau kalau dari segi jadi kita ada istilahnya mitigasi, ada istilahnya kesiapsiagaan. Kalau kita bicara mitigasi, kita harus menghilangkan sumber masalahnya, Pak. Hmm. Kalau memungkinkan kita lakukan rekayasa alam dengan teknologi segala macam, jangan sampai lagi terjadi banjir. Jadi misalnya apakah airnya itu dibendung ataukah dibuat irigasi atau jadi hujan itu tetap menjadi berkah, Iya. tidak menjadi musibah. Nah, tapi kalau memang itu belum mampu kita lakukan, artinya kita tidak mungkin menolak banjir itu datang dan itu akhirnya kita harus melakukan kesiapsiagaan, mengurangi resiko bencana, Pak. Jadi mengurangi resiko kita kehilangan, misalnya jangan sampai ya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi dengan early warning system. Early warning system itu kan memberi peringatan kepada masyarakat. Jadi gini juga, early warning system ini pisau bermata dua sebenarnya. Di satu sisi, kalau masyarakatnya sudah paham dengan early warning system, maka dia akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh yang saya bilang ya, di pesawat itu kan ada pramugari tuh yang ngajarin tentang sebelum berangkat kita safety-nya bagaimana, bagaimana mengembangkan itu. Nah, sebenarnya kita berharap masyarakat itu bila terjadi emergensi, dia sudah tahu apa yang dilakukan. Nah, kadang-kadang jadi kembali lagi kita harus banyak melakukan diseminasi atau menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai early warning system ini. Dan juga early warning system itu macam-macam. Ada early warning system tsunami, ada early warning system untuk banjir, dan itu harus saling dibedakan. Jangan sampai nanti yang bunyi ternyata early warning system tsunami, masyarakat melakukan tindakan antisipasi banjir. Nah, itu juga. Dan ada banyak early warning system. Jadi
kembali lagi pada edukasi masyarakat. Yang kedua, sebenarnya sumber-sumber kita sudah cukup. Di desa sudah punya eh, dana desa, dan itu harus dianggarkan juga untuk kebencanaan. Kayak Pak Yopi bilang tadi, mengapa tidak kalau sudah masuk dalam kalender berbernya itu, orang kampung tuh melakukan gotong royong massal kayak atau apa kayak, sehingga adalah tindakan-tindakan yang mengantisipasi atau minimal mengurangi risiko terjadinya bencana atau risiko menjadi korban bencana. Menurut saya gitu, Pak. Baik, ini untuk daerah yang rawan bencana banjir ini, Pak. Apakah petugas disiagakan? Mengingat jelang akhir tahun kan intensitas banjir dapat terjadi di beberapa wilayah. Sebenarnya kalau di BPBA, di BPBD kita siaga terus, Pak, 24 jam, karena kita juga punya pusat kendali operasi. Iya. Dan dari BMKG sendiri juga kita sudah terkoneksi. Jadi informasi-informasi mengenai early warning tentang peringatan dini kebencanaan segala macam itu sudah masuk ke dalam sistem kita. Cuma nanti kita kan harus menyebarkan, mendiseminasi semua informasi ini kepada masyarakat. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya meresponnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jangan marah-marah, tapi melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi kalau memang sudah tahu akan begini, ya direspon aja dengan dan sambil kita berdoa semoga kita tidak menjadi korban. Mungkin demikian, Bang. Baik, terima kasih. Ini Pak Yopi, sebagian wilayah memang kerap menjadi langganan banjir, terutama jelang akhir tahun. Menghadapi kondisi ini, apa yang harus dipersiapkan ya, Pak? Eh, ya mungkin seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya, mengedukasi. Tapi beberapa wilayah yang memang menjadi langganan banjir yang saya amati itu wilayah Kerto ya, Kerto, wilayah pantai pantai timur Aceh itu beberapa tahun belakangan ini sering terjadi banjir begitu. Kemudian juga wilayah barat kayak Trumon itu ya. Nah, Mhm. kami berpikir di situ juga eh, wilayahnya juga mulai mulai terisi ya dengan pemukiman begitu. Jadi sebenarnya kita di Aceh ini wilayah yang bisa ditinggali itu sedikit sekali. Kalau kita amati dari satelit itu hanya wilayah pinggir-pinggir, di tengahnya gunung ya. Kalau bayangkan kalau gunung itu gundul misalnya, air itu langsung turun ke wilayah pinggir-pinggir, terutama kita yang mendiami wilayah pesisir ya. Jadi Mhm. seperti wilayah kayak timur itu kami berpikir bikin kanal kayak itu cocok. Ya karena sekarang intensitas hujannya udah tinggi ya, kemudian wilayahnya juga sudah mulai terkonversi lahannya. Mhm. Jadi bagaimana air itu ya bisa dibikin waduk juga, tapi waduknya belum selesai juga ini Kerto itu. Selain waduk mungkin juga kanal-kanal ya. Apakah bentuknya bisa tunnel yang di bawah tanah atau bisa yang di permukaan begitu. Jadi kelebihan air itu bisa langsung disalurkan ya ke ke laut begitu agar tidak tergenang di wilayah pesisir kita yang memang kecil sekali, apa, sempit sekali untuk bisa didiami wilayah Aceh ini sebenarnya gitu. Iya. Dan juga wilayah barat juga tuh beberapa titik di wilayah barat, Rumon ya, kemudian Singkil itu yang memang langganan banjir gitu. Kami pikir rekayasa lah sekarang bagaimana air itu bisa tidak tergenang begitu, bisa mengalir, bisa juga termanfaatkan untuk wilayah di sekitarnya. Iya. Kami pikir demikian, Pak. Ya. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, upaya penanganan bencana hidrometeorologi, Pak. Hal apa Ya. yang menjadi fokus kita, Pak? Sebenarnya itulah tadinya kita ingin membangun kesadaran ya, awareness dari masyarakat begitu. Tapi yang saya amati begitu, eh, memang mungkin kultur kita juga yang kurang menjaga lingkungan gitu. Mungkin itu yang kami amati dari tahun ke tahun ya, Pak. Contoh hal kecil itu buang sampah sembarangan masuk ke got begitu. Memang itu kultur kita kayaknya. Jadi mungkin kita bisa ya dari level grassroots lah, akar dini mungkin dari sekolah dasar, bagaimana kita membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan begitu. Kita juga berusaha untuk membangun lah
membangun kesadaran di level usia sekolahan begitu. Tapi itu tadi ya, masalahnya mereka hanya sebatas memahami, seperti kita menghafal gitu, agar tidak terjadi banjir, jangan buang sampah sembarangan. Tapi implementasinya itu masih belum memang. Nah, kapan implementasinya itu akan terbangun? Mungkin ketika dia sudah berkeluarga ya, kemudian di situ baru sadar. Seperti saya misalnya, udah berkeluarga baru sadar, oh ya kita harus benar-benar menjaga lingkungan. Kalau tidak kita bersihkan saluran, kita yang tinggal di pinggir sungai ini rawan terkena musibah banjir begitu. Tapi kalau masih di level usia sekolahan mungkin karena dia masih tinggal sama orang tuanya, jadi belum terbangun. Tapi tetap saja kita bangunlah kesadaran itu dari usia muda itu. Iya. Saya pikir demikian, Pak. Ya. Baik, kita break sejenak. Kita akan menghadirkan pesan berikut ini. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan, ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari. Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu nggak? Nyesal, kenapa? Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan. Ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut. Ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah. Banjir terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, ataupun drainase. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Untuk mengurangi kerugian akibat banjir itu perlu persiapan penanganan secara cepat, tepat, dan terpadu. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu mencegah penebangan pohon di daerah hulu sungai, membuat kanal untuk penyaluran air, membersihkan saluran air dari sampah dan kotoran yang mengendap agar tidak membuat aliran air tersumbat. Menyiapkan perahu karet untuk keperluan evakuasi ketika banjir terjadi. Dan yang terpenting adalah tidak panik. Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat pengundulan hutan, ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir. Banjir bandang biasanya terjadi di wilayah yang daerah permukaannya rendah, karena aliran air sungai sangat deras sehingga tidak dapat ditahan dan diserap oleh tanaman. Cara penanggulangan bencana banjir bandang antara lain tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, dan melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Banda Aceh pagi ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita dalam dialog interaktif Banda Aceh pagi ini dengan topik membangun kewaspadaan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi. Kita kembali dengan Pak Yudi dan Pak Yopi di pagi hari ini. Kita kembali bertanya dengan Pak Yudi. Pak Yudi? Ya, ini bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah, Pak, terkait strategi yang disiapkan?
Ya, baik. Memang selama ini komunikasi kita bagus dengan pemerintah daerah. Kita sudah terkonek, Pusdalop kita juga terkonek dengan pemerintah kabupaten kota. Sebenarnya kalau kita ikutin secara normatifnya, ini kan event yang hampir setiap tahun ya terjadi. Sebenarnya nggak harus terkejut, nggak harus kaget sebenarnya. Iya. Yang harus kita lakukan kayak tadi dibilang kita nggak perlu panik. Cuman ya memang kadangkala masyarakat juga ya sudah seperti itu kondisinya. Jadi sebenarnya ya apa ya memang sudah jadi event tiap tahun. Cuma satu hal yang saya agak menarik tadi, kalau kita dari segi kesiapsiagaan, kalau dari segi kesiapsiagaan nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah sebenarnya di masyarakat sekarang adalah dari segi pencegahannya. Kayak Pak Yopi bilang tadi bahwa Aceh ini wilayahnya memang sempit untuk dihuni ya Pak ya, wilayahnya di bawah dan Iya. cenderung untuk apa namanya tuh kalau banjir itu apalagi kalau memang di atasnya sudah mulai gundul segala macam. Nah, kita juga harus melihat Pak bahwa populasi Aceh semakin lama semakin berkembang, jumlah penduduknya juga bertambah, butuh wilayah atau lahan yang lebih baru untuk pembangunan dan segala macam. Artinya harus ada pengaturan yang jelas mengenai tata ruang mungkin, sehingga bagaimana kita yang hidup di wilayah bencana ini bisa hidup selaras dengan bencana, bisa ya kita tahulah kita berada di wilayah bencana, tapi bagaimana kita bisa apa ya bukan menghilangkan bencana atau kalau di bencana itu kan ada tiga tuh. Pertama hilangkan bencana dari masyarakat atau jauhkan masyarakat. Yang kedua jauhkan masyarakat dari bencana. Yang ketiga adalah hidup selaras dengan bencana. Kalau menghilangkan bencananya mungkin agak sulit, nggak mungkin. Memindahkan masyarakat juga nggak semudah itu. Nah, yang ketiga berarti kita harus bisa menyelaraskan diri dan ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Nah, ini juga nggak bisa kita kerja sendiri, nggak cuman kita. Jadi semua unsur itu harus terlibat, harus direncanakan, harus benar-benar diperhatikan bahwa tindakan apapun bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam menghadapi bencana. Jadi kalau kami bilang tuh bicara tentang resilience atau ketangguhan kita sendiri. Jadi di BPBA kita ada yang menilai indeks kapasitas daerah sama indeks risiko bencana. Aceh itu indeks risiko bencana tinggi karena kapasitas kita masih rendah. Kapasitas kita dalam mengkup bencana itu sendiri. Kalau kapasitasnya tinggi, bencananya terjadi, kita mungkin tidak jadi masalah. Iya. Demikian. Ya, Bang, kalau misalnya seperti air Pak ya, kalau misalnya sedikit bisa kita minum, lumayan banyak bisa untuk mandi, tapi udah banyak sekali bencana. Ya. Juga seperti itu, kalau misalnya kecil bisa untuk masak, besar jadi bencana. Ya, dan rumah tradisi kita juga rumah tinggi Pak. Iya. Tradisi orang Aceh itu rumah panggung. Iya. Tingginya sekitar 3 meter ya Pak, ya kalau nggak salah 3 meteran itu. Dan itu cukup tinggi. Artinya kalau bencana banjir 3 meter, 2 meter atau 1-2 meter itu nggak jadi masalah. Iya. Nah, itu juga kita harus ya kearifan lokal lagi. Kalau saya bicaranya kearifan lokal. Kearifan lokal lagi kita lihat kembali bahwa dari nenek moyang kita tuh kita sudah hidup selaras dengan alam, dengan bencana yang ada. Hidup selaras dengan alam itu juga memahami tentang bencananya, Pak. Nah, jangan sampai kalau orang bilang jangan sampai kita lupa dengan sejarah kita sendiri sehingga kita jadi vulnerable, jadi rentan. Seharusnya kita tangguh, malah jadi rentan karena kita lupa dengan kondisi kita sendiri ya. Dengan diri kita sendiri lah kita bilang. Ini sebenarnya masyarakat Aceh dari zaman nenek moyang kita sebenarnya udah cukup siap Pak ya. Rumah panggung, di bawah rumah panggung ini ada perahu. Jadi kalau misalnya bencana banjir ini sepertinya kita sudah siap menghadapinya. Tapi saat ini tidak demikian Pak ya. Ya, kalau saya lebih cenderung bilangnya seperti itu. Kalau dari pandangan sosial istilahnya ya. Nah, kebetulan saya orang sosial juga. Jadi
masyarakat itu bisa bertahan sampai dengan sekarang, artinya dia punya ketangguhan. Nah, cuman ilmu tentang ketangguhan tersebut sedikit demi sedikit tidak diwariskan ke anak cucunya. Sama juga kayak kita bicara tsunami. Tsunami itu nggak terjadi hari ini, bukan terjadi 2004 saja. Sebelum 2004 itu sudah pernah terjadi. Jadi juga kata tsunami itu sendiri dalam bahasa Aceh ada, namanya semong sama ibena. Jadi harusnya kita tulisnya tuh semong. Kalau kita pakai bahasa yang sesuai dengan bahasa kita atau ibena. Jadi hari ini kita menggunakan kata tsunami. Artinya apa? Berarti secara historikal kita sudah lepas dari sejarah kita sendiri. Dan saya rasa ya itu tadi harus kembali lagi kita coba gali kembali kearifan lokal kita. Nggak perlu terlalu marah-marah kayak mana. Kembali lagi ke diri kita, siapkan misalnya masyarakat kita, ngajari anak kita hal-hal yang perlu. Misalnya kalau memang mau hujan atau kalau ada istilahnya siapkan payung sebelum hujan, atau jangan kalau takut direnggut pasang jangan berumah di tepi pantai. Itu kan pepatah-pepatah mitigasi bencana semua kalau saya bilang itu. Dan jelas itu semua. Dan itu harus kembali kita edukasi pada masyarakat, pada anak-anak kita, pada generasi penerus kita sehingga dia punya ketangguhan dan paham mengenai karakteristik kultur dan karakteristik wilayah kita di mana tempat dia hidup. Baik, ini Pak, bagaimana upaya BPBA dalam mitigasi bencana guna mengurangi risiko bencana, Pak? Ya, memang kalau mitigasi itu kan ada dua, mitigasi struktural dan mitigasi yang non struktural. Kalau strukturalnya itu kayak Pak Yopi bilang tadi, misalnya kita harus bikin tanggul, bikin channel, bikin segala macam lah yang sifatnya teknis, dan itu biayanya besar. Itu investasi sebenarnya Pak, dan itu memang harus dilakukan, dan itu menjadi PR bagi kita masyarakat modern yang hidup untuk bisa survive dan untuk bisa tangguh dalam menghadapi bencana. Tapi itu tadi karena investasinya besar, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang dekat. Nah, itu butuh waktu 10, 20 sampai 30 tahun mungkin. Kalau kita komitmennya jelas. Karena berbicara juga dengan anggaran segala macam. Kemudian, nah yang selanjutnya kita bisa melakukan mitigasi yang sifatnya non struktural dengan membuat aturan-aturan, meregulasi, mengatur ya kayak tadi dibilang. Kalau kita udah tahu wilayah ini itu wilayah yang memang rawan bencana, jangan buat wilayah tersebut menjadi daerah tempat tinggal atau wilayah yang jadi tempat ekonomi. Biarkan dia menjadi tempat, misalnya kalau memang di situ sawah, ya kalau bisa jangan dialih fungsi lah. Kalau bisa, jangan dialih fungsi menjadi perumahan. Karena kalau dari sawah berubah jadi perumahan, otomatis ada risiko di situ. Nah, begitu juga dengan lereng-lereng bukit seperti itu. Kalau dibuka terus dirubah menjadi menjadi dibangun yang lain, apakah sudah dilakukan analisa dampak lingkungannya atau bagaimana efeknya setelah? Nah, itu di BPBA kita coba dengan yang namanya RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Nah, itu semua ada dokumennya Pak. Tergantung sekarang implementasinya. Ya implementasinya itu kembali lagi kepada semangat bersama. BPBA nggak mungkin melakukan misalnya membuat channel, membuat dam. Nah, itu udah urusannya ke pengairan. Jadi kembali lagi semangat kita. Tapi saya menarik kayak Pak Yopi bilang tadi bahwa pemahaman, kesadaran. Pertanyaannya gini, apakah kita harus merasakan bencana dulu baru kita melakukan tindakan sesuatu? Kalau saya rasa itu belajar dengan cara yang keras atau yang ini. Tapi kalau saya kalau saya bilang seperti ini, kenapa kita tidak lihat dengan ilmu pengetahuan? Berarti pengalaman orang yang menjadi bencana, merasakan banjir itu sudah cukup untuk membuat kita paham bahwa banjir itu nggak enak dan kita harus melakukan tindakan sesuatu. Jadi kesadaran diri itu tidak harus
tunggu kita menjadi korban dulu. Tapi kita bisa melihat ada afeksi lah lebih dekat, sehingga jadi korban banjir atau jadi korban bencana itu tidak enak, dan kita harus melakukan sesuatu supaya jangan jadi korban bencana dan alam yang jangan sampai bencana itu mempengaruhi kita. Ya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya, kalau misalnya kita udah tahu nih daerah kita memang daerah rawan bencana. Kalau nggak mau kena air pasang, jangan tinggal di dekat pantai, Pak ya. Betul. Atau kalau memang begitu ya pakai rumah yang tinggi. Kayak suku anak laut itu atau suku Bajo itu kan dia tinggal di pinggir pantai. Dia melakukan mitigasi dengan membuat rumah yang panggung tinggi. Jadi pasang pun nggak ada masalah, no problem bagi dia. Karena memang dia di situ. Itu apa istilahnya, cara-cara bagaimana kita bisa menghadapi perubahan perubahan lingkungan, perubahan bentang alam dan segala macam. Tapi juga memang itu semua ada batasannya. Masyarakat tradisional kayak orang-orang yang Kubu kayak di Jambi itu suku anak dalam seperti itu juga mengalami, karena mereka sudah tidak mampu lagi beradaptasi karena perubahannya kadang-kadang terlalu ekstrim akibat dari cuaca ekstrim atau climate change yang terjadi hari ini. Jadi Baik. demikian. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yopi, ini bagaimana Bapak Ya. melihat upaya pencegahan dan antisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang dilakukan selama ini, Pak? Ya, kalau kita akademisi ini, terutama juga sekaligus peneliti ya, kita terus ya melakukan kajian-kajian bagaimana karakteristik iklim di Aceh secara umum itu sebenarnya. Tapi wilayah Aceh itu sendiri juga punya karakteristik iklim masing-masing. Itu wilayah timur, utara, barat, selatan itu berbeda-beda begitu ya. Yeah. Jadi kemudian juga perubahan-perubahannya, sejauh mana perubahan-perubahan itu. Kemudian apa yang mengakibatkan perubahan-perubahan tersebut. Tentu saja nanti imbasnya itu kan terjadi bencana hidrometeorologi yang tersebut sekarang ini. Nah, kita juga tadi udah untuk yang itu sudah bangun, mungkin di level pilot project masih di level desa, 1-2 desa kita bangun itu early warning systemnya dengan indikatornya kelembaban udara begitu. Kemudian juga kita bangun prediksi cuaca begitu dengan akurasi yang 80% lah. Kalau selama ini kan 60% bisa meleset dia. Tapi ini kita bangun terus dengan berbagai macam input, masukan hal teknis ya. Kemudian untuk yang di lapangan itulah tadi kita juga ingin membangun kearifan lokal ya, seperti yang ada di Aceh ini kan kayak kenenong itu ya, musim tanam, musim laut. Tapi telah terjadi banyak perubahan memang karena perubahan iklim ini. Jadi kita adjust lagi lah, kita sesuaikan lagi dengan prediksi iklim yang kita bangun, prediksi cuaca yang kita kembangkan juga. Kemudian juga wilayah yang rentan ya. Kalau Pak Yudi tadi sebut salah satu kearifan lokal itu adalah dulu kita lihat masih banyak rumah-rumah panggung ya. Nah sekarang mungkin karena orang menyebut, contohnya di kampung saya tanya sama istri saya kenapa rumah itu dulu rumah panggung, tapi ternyata rumah itu masih bagus dan kemudian dirubuhkan, dibangun rumah permanen ya. Yeah. Jadi suatu ketika saya tanya itu kenapa rumah panggung itu ternyata ini status sosial juga. Yeah. Jadi kalau masih ada rumah panggung dianggap terbelakang gitu. Jadi ini yang terbangun ya di masyarakat kita. Jadi sekarang semua berlomba-lomba bikin rumah permanen. Kemudian tidak ada lagi, kalau rumah panggung kan di bawahnya itu biasanya tanah masih ya. Jadi kalau ada hujan masih bisa menyerap air. Kalau sekarang kan rumah permanen udah dibikin tapak bangunan, pondasinya dalam, dicor kanan kiri. Jadi akibatnya air pun tidak tahu lari kemana, akibatnya tergenang. Itulah strategi kita bikin saluran. Kalau tadi salurannya satu, mungkin sekarang karena ada dicor di mana-mana, itu hal kecil aja untuk perumahan saja. Mungkin harus banyak saluran air. Kemudian saluran air itu muaranya kemana? Itu pula yang harus kita pikirkan. Selama ini kan perumahan buangnya ke sawah. Kalau sawah itu dibangun perumahan lagi,
Ya, nggak tahu lagi lah air itu lari kemana akibatnya tergenang begitu. Iya, iya. Jadi untuk yang ke masyarakat ini yang masih terkendala, kita bagaimana membangun kesadaran itu, ya kesadaran akan bahaya bencana terutama banjir, karena kalau sudah banjir kan dari situ muncul penyakit ini segala macam. Tapi itulah seperti yang Pak Yudi katakan tadi, mungkin cara kerasnya harus merasakan dulu bagaimana menderitanya terkena banjir itu. Baru dari situ sadar, oh iya ternyata betul itu rumah panggung. Oh iya rumah permanen ini mungkin sekarang harus banyak saluran, Iya. harus banyak pembuangannya. Kemudian kita harus juga pikir pembuangan ini berakhir kemana begitu. Itulah untuk level masyarakat mungkin kita masih harus bekerja keras lagi bagaimana membangun kesadaran ini begitu. Itu yang kendala yang kami hadapi saat sekarang ini begitu. Emang kalau misalnya saluran pembuangan berputar-putar di situ aja sama aja, Pak. Iya, sama aja. Baik, Pak, ini keterlibatan masyarakat dalam antisipasi potensi banjir juga perlu kita bangun ini. Iya, Yang bisa Pak, dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana ini, Pak. Iya. Itulah itu masih ya kita bagaimana mengedukasi terutama generasi muda ini. Nanti generasi muda beliau akan menyampaikannya ke orang tua begitu. Tapi itulah yang kami hadapi bahwa sepertinya generasi muda kita ini masih sifatnya menghafal begitu ya. Jadi belum ada implementasi nyatanya juga kalau kami lihat begitu. Beberapa tindakan itu lebih kayak untuk lulus kuliah, untuk lulus mata pelajaran geografi aja. Bagaimana upaya yang kita lakukan untuk mengantisipasi banjir? Oh, jangan buang sampah. Tahu itu, tapi praktek di lapangan kurang, masih Pak, ya? kurang. Prakteknya masih kurang. Nah, mungkin tapi tidak mengapa. Terus kita kampanyekan lah. Terutama juga kampanye hijau ya, menanam pepohonan gitu untuk mengkondisi udara agar tidak terjadi cuaca ekstrim ke depannya begitu. Baik, Ya, ini kira-kira sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Pak Yopi dengan Pak Yudi. Cuman waktu sangat singkat sekali. Mungkin dari Pak Yopi dulu closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat nih atau ke pemerintah. Ya, mungkin yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi banjir ini adalah respon cepat kita sebenarnya. Respon cepat kita untuk hal-hal yang sederhana saja, seperti jangan buang sampah sembarangan, kemudian memperbanyak ruang hijau untuk daerah tangkapan air, kemudian untuk wilayah perumahan, perkotaan, itu drainasenya, gorong-gorongnya itu upayakan selalu bersih. Kemudian juga kita harus berpikir kemana air-air itu semua akan bermuara, akan berakhir gitu. Apakah betul-betul ke laut atau mungkin ke sawah lagi. Selama ini kan sawah tergenang air itu kalau kita lihat begitu. Jadi ini masih menjadi PR bagi kita semua. Tapi kita optimis lah ke depannya. Kita dengan sinergi juga dengan BPBA dan beberapa lembaga terkait itu bisa lah. Bagaimana begitu musim hujan ini risiko akan banjir itu semakin menurun dari tahun ke tahun. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Yopi. Pak Yudi mungkin sebagai closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat atau pemerintah kita, Pak. Kalau untuk pemerintah saya sendiri mewakili pemerintah. Jadi kalau untuk masyarakat maksudnya gini Pak, marilah kita sama-sama menyadari lingkungan kita, kesadaran terhadap lingkungan, kesadaran terhadap bahaya. Jadi ya sudah, kalau kita tinggal di satu, kalau istilah bahasanya itu di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau saya memahaminya gini, bukan cuma pada aturan, tapi juga pada aturan juga iya, dan pada kondisi lingkungan di mana ini. Saya rasa kita itu sebagai manusia ya harus bisa hidup selaras dengan lingkungan kita. Kalau tidak, kalau istilah kami, kita jaga alam, alam jaga kita. Iya. Kalau kita gitu, dari saya gitu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi dan Pak Yopi. Ini mungkin bagi saya pribadi ya, ini pandangan saya. Dari pemerintah sendiri semoga saja jangan cuman memberikan izin rumah ini dibangun di mana-mana, tapi juga pikirkan ini saluran pembuangannya kemana. Jangan hujan ya. Ini banjir masyarakat kampung sebelah yang udah lama tinggal yang jadi korbannya. Ya. Saya rasa itu aja Pak di pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di
RRI Persatu dalam Banda Aceh pagi ini. Terima kasih Pak Yudi dan Pak Yopi. Ya, Assalamualaikum Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. ya Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Yudi. Ya, Pak. Ya, sampai jumpa lagi Pak. Ya. Ya. Banda Aceh pagi ini.